Pada Selasa 4 Agustus 2026, Amran berbincang dengan Gubernur Aceh Haji Mudzaikir Manaf alias Mualim di kediamannya di Jakarta. Dengan nada sedikit menekan, Amran bertanya kepada Mualim, "Kenapa anggaran turun terlambat dicairkan?" kata Amran. Ia juga menegaskan bahwa uang sudah dikirim dan mempertanyakan mengapa masyarakat masih mendagih pekerjaan kepada pemerintah. Dia menyebut, ya kalau begitu pemerintah selalu disalahkan. Tapi kalimat itu kemudian berjalan sendiri. Di Aceh, pertanyaan tadi mudah dipahami sebagai pesan bahwa pemerintah pusat telah mengirim uang, sementara pemerintah daerah belum mengerjakannya. Sekali lagi, sebagai menteri, seharusnya Amran menjadi orang pertama yang menjelaskan peta tersebut. Sebab setiap ucapan pejabat publik memiliki konsekuensi, apalagi pernyataan itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial TikTok Amran sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, setelah sekian lama kita tidak bertemu dan saya absen untuk beberapa pertemuan, kali ini saya kembali menemui Anda. Tentu saja setelah kami melakukan perbaikan-perbaikan, terutama peralatan yang kami gunakan. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan coba membahas tentang persoalan beberapa waktu lalu yang memantik kegaduhan setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeluarkan statement sehingga menimbulkan berbagai reaksi. Tapi persoalan ini kembali menarik untuk kita bahas setelah adanya pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sahabat Titik Balik, satu kalimat seorang menteri bisa menempuh perjalanan panjang. Kenapa? Sebab ini berawal dari percakapan di satu ruang, kemudian berpindah ke layar telepon genggam, lalu masuk ke percakapan warga dan akhirnya menjadi perdebatan di ruang publik. Itulah yang terjadi setelah Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman berbicara soal anggaran pemulihan pertanian Aceh pasca bencana banjir tahun 2020 lalu. Pada Selasa 4 Agustus 2026, Amran berbincang dengan Gubernur Aceh Haji Mudzaikir Manaf alias Mualim di kediamannya di Jakarta. Percakapan itu kemudian diunggah ke akun TikTok Amran sendiri. Nah, dalam video tersebut Amran mempertanyakan lambannya pelaksanaan cetak dan perbaikan sawah serta irigasi. Dengan nada sedikit menekan, Amran bertanya kepada Mualim, "Kenapa anggaran turun terlambat dicairkan?" kata Amran. Ia juga menegaskan bahwa uang sudah dikirim dan mempertanyakan mengapa masyarakat masih mendagih pekerjaan kepada pemerintah. Dia menyebut, ya kalau begitu pemerintah selalu disalahkan. Tapi kalimat itu kemudian berjalan sendiri. Di Aceh, pertanyaan tadi mudah dipahami sebagai pesan bahwa pemerintah pusat telah mengirim uang, sementara pemerintah daerah belum mengerjakannya. Jadi dalam bayangan uang triliunan itu dikirim pakai kontainer lalu dibagi-bagi. Begitulah terkesan. Padahal mekanisme anggaran pemulihan pertanian yang berasal dari pemerintah tidak sesederhana itu. Sahabat Titik Balik, lalu Gubernur Aceh Mualim menjawab dengan sangat sederhana dan singkat bahwa anggaran dikirim langsung ke kabupaten kota. Tapi itu tidak menyelesaikan dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Menteri Amran. Setelah video beredar,
Pemerintah Aceh kemudian memberikan penjelasan mengenai mekanisme tersebut. Ini bukan tanpa alasan, sebab di media sosial dan media pers banyak sekali tudingan-tudingan yang akhirnya diarahkan kepada pemerintah Aceh umumnya dan Mualim khususnya. Bahkan ada yang menyebut pemerintah Aceh tidak becus, bahkan dengan berbagai macam kecurigaan seolah-olah uang itu memang sengaja disembunyikan atau dipermainkan oleh pemerintah Aceh. Tapi melalui Sekretaris Daerah Muhammad Nasir dan juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, kedua orang ini mengakui bahwa dukungan pertanian atau dukungan Kementerian Pertanian memang ada, tapi tidak seluruhnya masuk ke kas pemerintah Aceh. Menurut Sekda M. Nasir, sekitar 2,5 triliun itu dialokasikan untuk pemulihan sektor pertanian di Aceh. Ada sekitar 515 miliar. Dana itu berada pada satuan kerja provinsi dan kabupaten kota melalui skema pembantuan. Dan sekitar 2 triliun lainnya justru berada pada satuan kerja pusat dan balai Kementerian Pertanian, bukan di pemerintah daerah. Artinya bukan dikelola oleh pemerintah Aceh. Sebab sebagian bantuan itu bukan uang tunai, melainkan pengadaan alat dan mesin-mesin pertanian serta bibit padi dan jagung dan sebagainya. Itu sebab Kementerian Pertanian kemudian menyampaikan angka yang berbeda. Jika tak elok mereka mengakui apa yang disampaikan oleh Menteri Amran lebih kepada asbun atau asal bunyi. Nah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Muhammad Arif Cahyono kepada media pers lalu memberikan penjelasan bahwa total dukungan pemerintah untuk pemulihan untuk pemerintah Aceh dari pemerintah pusat atau khususnya di Kementerian Pertanian mencapai 1,7 triliun. Sebanyak 530 miliar itu dilakukan melalui tugas pembantuan dan sekitar 1,2 triliun dikelola oleh Satuan Kerja Pusat dan Balai Kementan. Artinya uang ini memang berputar di kementerian atau di pusat. Nah, perbedaan angka inilah semestinya menjadi alasan untuk menjelaskan mekanisme secara terang-terang. Sebab ketika Kementan sekelas Andi Amran Sulaiman masih menyatakan atau mengeluarkan pernyataan asbun atau asal bunyi dan mengatakan uang sudah dikirim tanpa menjelaskan kepada siapa, mekanismenya bagaimana dan untuk kegiatan apa, maka mudah sekali melahirkan kesimpulan yang keliru. Disinilah sahabat titik balik ucapan Amran memang patut dipersoalkan maksud saya. Bukan karena menteri tidak boleh mengkritik lamanya pekerjaan pemerintah daerah. Justru percepatan pemulihan pertanian memang harus didorong. Namun kritik pejabat pusat seharusnya memang disertai informasi yang utuh. Apalagi yang dibicarakan adalah uang negara dan daerah yang sedang memulihkan dirinya dari bencana. Itu sebab sahabat titik balik, ketika penjelasan tidak lengkap, maka ruang kosong segera diisi oleh persepsi dan asumsi. Pemerintah Aceh dapat terlihat sebagai pihak yang memegang uang tetapi tidak bekerja, begitu kesan yang muncul. Padahal penjelasan Kementan Amran menunjukkan sebagian besar anggaran justru berada pada satuan kerja pada balai kementerian atau satuan kerja di pusat. Nah, kegaduhan pun lahir. Lebih jauh, Kementan menyebut bahwa realisasi dana tugas pembantuan baru sekitar 48%. Jadi ini kan agak keliru gitu. Nah, anggaran yang dikelola Satuan Kerja Pusat dan balai tersebut baru terserap sekitar 25%. Artinya pekerjaan memang belum selesai, tetapi penyebabnya tidak otomatis berada di pemerintah daerah. Ada pekerjaan yang menjadi kewenangan daerah, ada pula yang berada di bawah kementerian. Karena itu, sahabat titik balik, publik tentu saja membutuhkan penjelasan yang sederhana tapi lengkap. Dan katakanlah siapa mengerjakan apa, berapa anggarannya, di mana anggarannya, berada pada siapa, dan kapan pekerjaan itu akan selesai. Sekali lagi, sebagai menteri, seharusnya Amran
menjadi orang pertama yang menjelaskan peta tersebut. Sebab setiap ucapan pejabat publik memiliki konsekuensi, apalagi pernyataan itu kemudian dipublikasikan melalui media sosial TikTok Amran sendiri. Sementara itu, petani tetap menunggu. Mereka tidak membutuhkan pertengkaran angka-angka tadi. Yang mereka butuhkan justru sawah mereka kembali berfungsi. Irigasi juga bisa diairi, serta pulih bibit yang tiba dan alat pertanian yang dapat mereka gunakan. Karena itu, sahabat Titip Balik, kritik terhadap Amran bukan berarti menolak bantuan pemerintah pusat. Justru karena bantuan tersebut penting, karena itu komunikasi seorang menteri itu harus lebih hati-hati. Dalam urusan uang negara dan pemulihan bencana, soal asal bunyi dari seorang pejabat tinggi negara tentu saja bukan sekedar soal salah ucap. Sebab satu kalimat yang tidak lengkap itu dapat menimbulkan tudingan-tudingan dan melahirkan kegaduhan. Dan kegaduhan itu pada akhirnya tidak membuat 1 hektar sawah pun kembali produktif. Paham Pak Menteri? Demikian, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.